Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau saya perlu memberi penjelasan gitu ya. Oke, Bu. Jadi saya yang bertanya, ibu yang menjawab. Betul banget Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai kawan pajak, saya Lala. Dan saya Fitri. Dan bersama kami hadir Ibu Ika Kartini Aulia, fungsional penyuluh Kanwil DJP Jawa Barat 3. Selamat pagi Bu Ika, sehat-sehat selalu ya Bu. Selamat pagi Mbak Lala, Mbak Fitri. Semoga Mbak Lala dan Mbak Fitri juga sehat selalu ya. Ya Bu. Wah, saya udah diperkenalkan sebagai fungsional penyuluh nih ya oleh Mbak Lala. Padahal sebenarnya sekarang giliran saya yang memperkenalkan ya Mbak Lala dengan Mbak Fitri. Iya ya Fit, kita belum memperkenalkan diri nih Fit. Iya. Nah, jadi sebenarnya nih ketika memperkenalkan saya sebagai penyuluh, Mbak Lala dan Mbak Fitri ini juga adalah penyuluh di Kanwil DJP Jawa Barat 3 loh. Iya Bu. Iya Bu Ika, Fitri. Ini kan pertama kalinya nih kita bincang-bincang di podcast Kanwil Jawa Barat 3. Iya, betul. Nah, kira-kira topik apa nih yang lagi yang lagi happening gitu? SPT tahunan saja gimana Mbak? Kan mau berakhir nih April nih. Gimana? Iya. Kalau tentang diskon PPNBM kendaraan bermotor gimana Bu Lala? Nah. Mbak Lala? Cocok Bu. Wah, iya Bu Ika, saya setuju deh itu. Boleh Gimana Bu, Fit? boleh. Ya, Topiknya kinian tuh, lagi happening. Iya. Siap, kita lanjut ya. Jadi sejak awal Maret banyak sekali penawaran pembelian mobil yang masuk ke HP saya nih Bu. Dalam penawaran itu selalu disebutkan manfaatkan relaksasi PPNBM gitu. Sampai dengan 100% katanya Bu. Dan itu berakhir sampai Mei 2021. Nah, emang bener ya Bu ada diskon sampai 100% gitu? Betul tuh Mbak Lala, ada pemberitahuannya tuh banyak muncul loh di HP saya ya? juga. Cuma kan beli mobil kan nggak kayak beli baju ya Mbak. Jadi kita mau cari tahu dulu nih relaksasi PPNBM itu seperti apa sih gitu. Wah Mbak Fitri ya, modis. Saya baru tahu modis ternyata modal diskon Iya, ya. betul Bu, namanya juga perempuan Bu. Nggak bisa lihat barang diskon langsung gercep. Iya betul. Jadi ternyata ada kriterianya untuk mobil bisa dapat relaksasi atau insentif atau diskon PPNBM ya. Iya. Jadi nggak semua pembelian mobil baru itu bisa dapat diskon PPNBM ya. Sampai 100%. Jadi ada mobil tertentu, kemudian tipenya, nah itu bisa dilihat di putusan Menteri Perindustrian nomor 839 tahun 2021. Nah, ini detailnya adalah tentang kendaraan bermotor dengan PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2021. Nah, ini ada 29 tipe jenis merek ya mobil dengan berbagai kriteria yang disebutkan di dalam surat keputusan Menteri Perindustrian tersebut. Wih, keren ya Fit ya. Ibu sampai apal nomor Iya, keputusannya. sampai apal nomornya. Nomornya apal, yang lainnya ngintip ngelirik-ngelirik ya. Lagian kan mau ngasih tahu ya sama kawan pajak info yang lengkap tentang diskon pajak mobil ini. Iya, betul, siap. Bu. Ibu udah cocok banget ya jadi fungsional penyuluh nih Bu. Nah, latar belakang dari relaksasi PPNBM ini apa ya Bu ya? Aku coba jawab aja Oh, kali iya, ya Mbak Fitri, Lala ya, ya, aku coba ya. Fitri ya. Kalau pandemi COVID-19 ini kan memberikan pukulan ya Mbak bagi perekonomian Indonesia. Apalagi angka pertumbuhan perekonomian kita tahun 2020 kemarin itu turun sebesar minus 2,07%. Iya. Jadi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi ini dan untuk mendorong
konsumsi rumah tangga di kelas menengah, jadi diperlukan stimulus atau dorongan tambahan untuk pemulihan ekonomi nasional, gitu Mbak Lala. Gitu ya, Fit ya. Iya. Nah, kalau insentif pajak lainnya kan sejak Maret 2020 ya Bu. Kenapa kalau insentif mobil baru sekarang ya Bu ya? Ya itu dia. Karena memang kita lihat kondisi di 2020 ya, kondisi pembelian mobil dalam negeri ternyata terpukul sekali oleh pandemi. Penjualan mobil itu hanya mencapai separuh dari rata-rata penjualan 5 tahun terakhir. Jadi di rata-rata penjualan mobil 2015 sampai 2019 itu mengalami penurunannya 50% di 2020 ini. Jadi kebayangkan begitu tajam penurunannya. Dan pemerintah berharap dengan adanya stimulus berupa diskon pajak mobil ini mampu merangsang konsumsi masyarakat, khususnya pada produk-produk unggulan industri kendaraan bermotor dalam negeri. Oh iya, Fit, mungkin bisa dijelaskan juga kepada kawan pajak ya, jenis-jenis dan tipe-tipe mobil apa saja sih yang mendapatkan relaksasi PPNBM? Oh iya, untuk pemberian relaksasi berupa diskon pajak mobil PPNBM ini ada 4 tipe Mbak Lala. Itu yang pertama, kendaraan bermotor, sedan atau station wagon, kapasitas isi silindernya sampai dengan 1.500 cc. Yang kedua, itu kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silindernya itu kurang dari sampai dengan 1.500 cc. Kalau yang ketiga itu sama seperti tadi, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas silinder. Kalau yang ini lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Nah, yang terakhir itu sama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 penumpang untuk kendaraan dengan sistem 2. Kalau ini 2 gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc Mbak Lala. Jadi ada 4 tipe gitu. Jadi ternyata yang 2.500 juga dapet ya, Fit ya? Dapet. Oke, tadi saya tertarik ya Bu ya dengan disebutkan 29 jenis mobil yang disebutkan di surat keputusan Menteri Perindustrian tadi Bu. Cuman ya itu ya, sayang sih. Sayang kenapa Mbak Lala? Sayang belum bisa beli sekarang. Oh ya ampun. Itu mah masalah kita bersama ya. Iya betul. Oke, nih saya baru baca berita juga nih Bu, Pak Presiden Jokowi itu kan kata beliau industri mobil itu telah kembali bergerak ya Bu ya dengan adanya relaksasi ini gitu. Nah, ada persyaratannya Bu, yang maksimal 1.500 tadi dan 2.500 itu local purchase-nya katanya harus 70% ya Bu ya. Nah, Mbak Lala, kok aku dengernya 60% ya Mbak ya, itu minimal. gimana tuh, Bu? Yang benar berapa ya Bu ya? Iya. Ini katanya bincang-bincang ya, ngobrol ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau saya perlu memberi penjelasan gitu ya. Oke, Bu. Jadi saya yang bertanya, Ibu yang menjawab. Betul banget Mbak Lala. Aduh, ya nggak apa-apa lah ya. Ini ceritanya terjebak ya, terjebak. Terjebak, tapi menurut saya terjebak yang baik nih, karena jadi belajar kan, gitu kita sama-sama belajar ya. Mangga. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi ya Bu ya, yang tentang local purchase itu kenapa diharuskan segitu gitu. Iya. Jadi ternyata rupanya relaksasi PPNBM ini sudah pernah diberlakukan di awal ya. Jadi memang ada beberapa aturan ya. Nah, jadi untuk kategori mobil baru maksimal 1.500 cc produksi dalam negeri dengan local purchase itu komponennya minimal 70% itu sudah mulai sejak 1 Maret. Oh, itu yang 1 Maret. Seperti ya, yang disampaikan oleh Mbak Lala tadi itu 70%. Dan kemudian setelah itu pemerintah memperluas. Kelihatannya kan mungkin melihat ya dari yang
pertama itu mungkin responnya baik begitu. Nah, kemudian ternyata memperluas relaksasi PPNBM-nya itu untuk mobil baru tidak hanya yang 1.500 tapi juga menjadi 1.501 sampai 2.500 cc. Gitu ya, Bu. Kemudian local purchase-nya juga agak dikurangi menjadi 60%. Dan ini berlakunya mulai 1 April. Gitu 2021. Jadi kalau yang 1.500 mulai di 1 Maret. Nah, yang yang 1.500 ke atas itu mulainya di 1 April. Nah, jadi Semua berarti ya, Bu. Mbak Lala dengan Mbak Fitri sami-sami leresna gitunya. Ngartos Mbak Fitri. Oh, siap Bu. roaming. Dan ini diaturnya ya, ketentuan ini kalau mungkin teman-teman Mbak Lala maupun Mbak Fitri atau kawan pajak ya, nyebatna naon tadi? Kawan pajak ya. Kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak mungkin mau baca detailnya peraturannya, nah itu yang mulai 1 Maret itu diatur dengan PMK nomor 20 dan yang mulai 1 April itu diatur lewat PMK nomor 31. Gitu. Tetep ya Mbak Lala ya, apal nomor PMK-nya Bu Ika Keren ini. ini Bu Ika ini. Aduh. Kalah kita yang muda-muda nih. Gimana? Lanjut terus. Boleh Bu, lanjut. Ampun Bu, ampun. Jadi sebenarnya pertanyaan Mbak Lala tadi apa ya tuh kan sampai hilap tuh lupa. Nah itu tadi ya. tentang local purchase itu iya, apa Bu. itu Bu local purchase? Oh iya itu iya. Sebenarnya. Local purchase itu kendaraan bermotor itu menggunakan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor. Ya. Jadi ini sebetulnya kayak mendorong cinta produk dalam negeri juga ini ya. PPNBM ini walaupun ada diskon tapi juga demi produk dalam negeri sebetulnya. Jadi paling sedikit berdasarkan PMK terakhir, PMK 31 itu 60% komponen yang digunakan untuk produksi kendaraan motor itu berasal dari dalam negeri. Gitu Mbak Lala. Iya Bu, siap Bu, udah jelas sekarang nih. Keren loh relaksasi penjualan atas PPNBM ini yang berlaku sejak Maret 2021 ternyata membawa dampak yang luar biasa pada industri otomotif ya. Iya Bu, iya. Jadi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini tuh lonjakan penjualannya luar biasa. Ya, jadi mencapai 172% dibandingkan bulan Februari 2021 dibandingkan bulan tahun yang sama di bulan yang berbeda ya. Kalau di berita-berita seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi angka pencapaiannya itu totalnya di bulan Maret itu lebih dari 85.000 unit ya. Mendekati angka pencapaian normal pada sekitar 90.000 unit. Jadi peningkatan yang signifikan ini merupakan awal yang luar biasa atas perbaikan ekosistem industri otomotif di nasional ya, yang sempat terpukul di 2020 karena pandemi. Nah itu ada masalah baru nggak ya Bu ya, kayak jadi over permintaan gitu? Memang sebetulnya kan ini kan menurun nih ya sebetulnya waktu yang 2020 itu kan. Nah, jadi memang ini kita mencoba untuk supaya paling tidak kembali ke normal, walaupun itu tadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan, jangan sampai karena ada permintaan yang meningkat, nah itu tadi ya, terus kita jadi produksi digenjot habis-habisan gitu kan. Di samping itu juga memang sudah ada juga koordinasi ini dengan Kementerian pelaku industri otomotif, kemudian Kementerian Perindustrian sendiri maupun juga dengan prinsipal ya, karena memang mungkin prinsipal kan juga diminta juga untuk, karena produknya ini produk lokal yang 60%, berarti kan 40%-nya bukan lokal. Jadi percuma juga digenjot kalau kemudian tidak ada bantuan dari produk non lokalnya kan begitu. Jadi kerjasama juga memang dengan prinsipal gitu, bahwa memang akan ada peningkatan produksi efek dari ada diskon PPNBM ini gitu. Ini nih kalau ngomongin tadi tentang merek-merek mobil ya Bu ya, kira-kira Fitri bisa jawab nggak Fit?
yang merek-merek mobil apa aja nih diproduksi oleh siapa gitu? Oh, kalau sesuai tadi penjelasan Bu Ika, itu ada 29 jenis mobil ya Mbak ya. Di antaranya itu diproduksi oleh 6 perusahaan mobil. Antara lain itu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia, terus PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan terakhir itu PT SGMW Motor Indonesia. Nah itu merek tipe mobilnya itu dari Toyota Yaris sampai Wuling juga loh Mbak, termasuk di dalamnya. Iya. Wah, mobil-mobilnya ini familiar banget ya. Ini favorit nih. Favorit yang Iya. banyak digunakan oleh keluarga Indonesia gitu Bu. Jadi semoga kita nggak cuma bahas nih ya Bu ya. Semoga kita bisa disegerakan untuk bisa membeli di masa dan memanfaatkan relaksasi PPNBM ini. Amin ya robbal alamin. Oh iya Fit, mungkin ada yang akan disampaikan tentang reorganisasi khususnya untuk Kanwil Jabar 3 ya? Oh iya, Ya, betul silakan, Mbak Lala. silakan. Jadi dalam rangka reorganisasi unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat 3 ini ada mengalami perubahan-perubahan. Yang pertama itu dibentuknya KPP Madya Kota Bekasi mulai 24 Mei 2021. Lalu yang kedua itu tidak beroperasinya lagi KPP Pratama Bekasi Selatan, sama Mbak Lala, Bu Ika. Jadi mulai tanggal 24 Mei juga KPP Pratama Bekasi Selatan berhenti beroperasi. Terus nanti timbul pertanyaan nih, nah kemana WP-WP-nya yang semula terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan ya? Iya, kawan Jangan pajak khawatir bisa ya. menyimak ini ya, kawan pajak. Pokoknya kawan pajak jangan khawatir. Untuk wajib pajak yang semula diadministrasikannya terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan, nanti akan secara administrasi otomatis pindah ke KPP baru. Untuk yang semula di Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, nanti akan diadministrasikan ke KPP Pratama Pondok Gede. Lalu untuk Kecamatan Bekasi Selatan, nanti KPP barunya adalah KPP Pratama Bekasi Barat. Sedangkan untuk Kecamatan Mustika Jaya dan Rawalumbu, nanti KPP barunya adalah KPP Pratama Bekasi Utara. Nah, kawan pajak ini tidak perlu daftar NPWP di KPP baru ya, nanti otomatis akan berpindah secara administrasi. Nah, yang ketiga nih Mbak Lala, Bu Ika, ada perubahan wilayah kerja juga di antara KPP Pratama Cibinong dan KPP Pratama Ciawi. Cibinong sama Ciawi. Jadi kayak tukeran gitu. Semula Kecamatan Babakan Madang dan Sukaraja kan semula di KPP Pratama Cibinong. Nah, untuk kedepannya nanti akan diadministrasikan di KPP Pratama Ciawi. Sedangkan ya Kecamatan Ciseeng, Parung Panjang, Ranca Bungur, dan Rumpin semula di KPP Ciawi, nanti mulai 24 Mei 2021 akan ke KPP barunya, KPP Pratama Cibinong. Ini perlakuannya sama seperti yang tadi ya Mbak Lala, tidak perlu daftar lagi, cuman KPP pengadministrasiannya saja yang berubah. Jadi otomatis gitu ya. Sobat pajaknya nggak perlu bingung atau bagaimana, cuma perpindahan kantor saja. Makasih Fit. Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, insya Allah. Baiklah kawan pajak, untuk sebelum menutup podcast ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin relaksasi PPNBM mobil ini. Dan ini cuman yang untuk 100%-nya cuman sampai akhir Mei 2021 loh. Sebulan lagi ya Mbak Lala ya. Sebulan lagi ya. Terima kasih Bu Ika, terima kasih Fitri sudah Terima hadir di kasih acara kembali, bincang-bincang Bulan. tentang relaksasi PPNBM hari ini. Ya. Semoga semua tetap semangat di bulan Ramadan ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Ika. kasih. Terima kasih Terima kasih, Mbak Lala, Mbak Mbak. Fitri.